Eropa. Kalau mereka datang ke sini, ada oleh-oleh yang dibawa seperti benda-benda yang ditemukan. Itu paling gemuk, bajunya paling mewah. Anaknya Hamengkubuwono VII yang dipermainkan oleh Pakubuwono tersebut. Di ruangan kedua ini ada batu-batu candi ya, jadi peninggalan dari masa-masa Hindu Buddha. Jadi ini adalah benda-benda yang ditemukan masyarakat, yang ditemukan di luar, dipakai di koleksi di museum sini. Di sini merupakan bukan benda keraton tapi benda candi, potongan-potongan dari sebuah candi yang memang belum ditemukan. Jadi seperti ini adalah fondasinya sebuah candi. Kalau di dalam itu ada yang terbuat dari bahan-bahan perunggu. Nggak sambil jalan. Ada potongan tempat mengalir air, ada patungnya Dewi Tara, Ganesha di dalam pengetahuan. Jadi memang bahwa keraton Jawa itu dulu agamanya Hindu Buddha ya, dari tahun 700 sampai tahun 1500. Setelah tahun 1500 itu ada kerajaan Islam. Kalau ini gong untuk bendera perang atau latihan perang, jadi namanya gong beri. Di Bali mungkin masih ada gong beri. Gitu. Untuk apa Pak? Gong ini untuk latihan perang. Oh, latihan perang. Jadi bentuknya beda saja. Jadi di tengahnya itu tidak ada nonjol kayak gitu. Karena memang suaranya biar khas, jadi bukan untuk musik. Kalau yang untuk musik itu ditentukan dari besar kecilnya pentolan kalau dalam gamelan itu. Nanti ada untuk musik. Cemilan. Kemudian ini ada pelana kuda yang masih orisinil dari era PP10 yang bahan-bahannya masih emas sama inten berlian. Patung kudanya ini. Nah ini untuk acara pengantin. Jadi ini ada asli pelana yang pernah digunakan di era Pakubuwono X. Kemudian warna-warna kuning itu ada kandungan emasnya. Di tempat pijakan kaki di perutnya kuda itu ada intennya, berliannya. Ini tidak pengantin. Jadi di dinding ini menceritakan tentang prosesi upacara pernikahan di dalam keraton. Sama penjaga-penjaga yang dari Timur Tengah tadi, ya, dari Turki, datang prajurit pada saat tentang acara perkawinan. Kalau di masyarakat Jawa itu sudah banyak digunakan di acara perkawinan seperti ini. Ini pakaian kebanggaan orang Solo kalau jadi pengantin ini menggunakan pakaian Solo basahan. Jadi kalau mungkin masyarakat Solo, orang Jawa itu sudah sering melihat acara. Jadi dulu yang menciptakan, menemukan adat-adat upacara perkawinan seperti ini itu orang kerajaan. Jadi ini posisi duduk dan pakaian yang digunakan untuk pengantin. Kalau di dinding itu pas kirap, jadi yang laki-laki naik kuda seperti yang tadi, yang pengantin putrinya nanti akan naik tandu. Nanti kita lihat tandunya. Tandunya besar. Kalau tandu yang kecil yang asli di depan ini dulu isinya perhiasan untuk lamaran. Ini tandu buat lamaran teman-teman. Koleksi wayang-wayang. Di ruangan yang berikutnya ini ada bermacam-macam jenis wayang. Di wayang itu dari kata ayang-ayang, bayang-bayang, karena dulu yang ditonton itu bayangannya. Dan asal cerita wayang itu dari India, Mahabharata Ramayana. Jadi itu relief di Candi Prambanan itu Mahabharata Ramayana. Kemudian digambar dalam kertas, dulu bentuknya geluang gitu. Jadi gambarnya manusia sama hewan digulung, kemudian diputar, diceritakan sambil jalan itu. Kemudian di era zaman Wali Songo, zamannya para penyebar agama itu menggunakan media kulit itu dipakai untuk bikin wayang kulit seperti ini. Tapi wayangnya ini di era PP10 ya, artinya wayang ini pun umurnya sudah 100 tahun lebih. Kalau wayang itu yang kanan itu tokoh yang baik, yang kiri tokoh yang besar. Kemudian nanti terjadi pertarungan antara yang baik dan yang besar. Yang mainkan namanya dalam, duduk jam 8 sore sampai jam 4 pagi. Gak makan, gak minum, gak ke kamar kecil. Harus ngomong sekitar 100 suara yang berbeda-beda. Kalau hiburan rakyatnya ini nonton orang makan beling, makan kaca. Namanya kuda lumping.
Nanti penarinya kesurupan, terus makan beling, makan kaca, makan api, minum air satu gentong, itu gambarannya seperti itu. Di daerah Jawa Timur masih ada banyak ini permainan jalan kita ini. Juga ada tari topeng. Jadi di era Sunan Kalijogo zamannya Wali Songo itu dulu menggunakan media tarian itu untuk menyebarkan agamanya. Juga ada jenis saweran, kalau sekarang dikenalnya ini namanya tayuban. Nah, ini jadi tarian pergaulan ini zaman kerajaan dulu. Alat-alat musiknya bro. Kemudian ada kegiatan perang-perangan. Dulu masih punya prajurit itu kalau sore latihan perang di alun-alun, naik kuda membawa tongkat namanya soto. Jadi ada pukul-pukulan seperti orang perang, nanti yang jatuh itu yang dianggap kalah. Latihan perang nanti bikin lingkaran, di tengah lingkaran itu diadu sapi sama harimau. Itu kepala sapinya dikasih pisau namanya taji. Jadi taji itu pisau yang ditaruh di kepala sapi, nanti diadu sama harimau. Nah ini benda-benda seperti ini. Ini taji, kalau ini cis. Kalau cis ini kemudi gajah. Jadi kalau naik gajah itu kemudinya cis. Untuk belokkan telinganya ditarik kanan kiri. Kalau mau jalan kepalanya ditusuk gitu. Itu zaman kerajaan dulu. Kendaraannya juga gajah. Ini membuat keris ini. Jadi senjata orang Jawa namanya keris. Tempat membuat keris namanya Besar banget guys. Tempat membuat keris namanya empu. Bahannya dari batu meteor. Besar banget. Besi sama baja. Menghasilkan bermacam-macam jenis model keris. Kalau wanita kerisnya kecil. Ini taruh di kepala untuk tusuk kundi. Itu ya, jadi itu keris wanita itu. Di kundi yang itu. Tidak ya, nanti yang kita perempuan. Ini proses pembuatannya. Dia sudah masih bermacam-macam jenis keris yang ada di dalam. Ini agama-agama yang ada di dalam keraton. Jadi semua agama dan kepercayaan di Jawa itu ada di dalam keraton. Ini miniaturnya Masjid Demak. Bayarnya bakal berupa dua-duanya buku dari itu Quran dalam bahasa Jawa. Ini namanya kejawen. Cara sembahyangnya orang Jawa itu namanya kejawen. Jadi agama-agama itu dulu datang ke tanah Jawa. Quran dengan terjemahan bahasa huruf Jawa. Sekarang kita masuk ke ruangan cerita-ceritanya ya, cerita-ceritanya. Raja Pakubono ke-9 tempat bertapa, maka diberi nama Sumur Songo. Jadi tempat ini juga sering dipakai oleh masyarakat untuk ritual, untuk berdoa, karena dianggap tempatnya bagus buat berdoa, karena raja saja doa di sini doanya terkabul gitu. Monggo yang pengen cepet jodoh, pengen punya keturunan, pengen usahanya bagus. Nah ini airnya itu pH-nya tinggi, jadi mineralnya tinggi, jadi kalau diminum itu bisa buat kesehatan. Boleh minum gratis itu yang mau merasakan airnya. Jadi ini adalah sumur keramat ya teman-teman, yang dulunya buat tempat betapanya Pakubono. Dipercaya bisa awet muda, terus dilancarkan rezekinya gitu-gitu. Kita coba minum dulu teman-teman. Muka mau glowing. That you got the baby. Yeah. Easy for the baby and get the girlfriend. I want to drink. 那你喝一个。 Ada foto silakan, foto diisi dulu gratis ya, silakan. Ada foto enggak? Oh iya. Ya. Dihabiskan dulu. Kelompokan Pak. Kembung. Oh, di dalam juga ada yang jualan minum teman-teman. Ya, benda ini ya diberi nama Joli.
Doli itu tanduk untuk pengantin putri. Jadi mungkin sering mendengar istilah dua sejoli. Nah, jadi kata-kata joli itu adalah bermakna tandu. Jadi ini adalah dulu tandunya untuk putri-putri raja, dipakai untuk bepergian atau khususnya waktu acara pernikahan. Jadi dalam acara perkawinan itu ada namanya upacara kirap. Nah itu kirap itu pengantin laki-lakinya naik kuda, pengantin putrinya naik tandu ini nanti keliling keraton. Nah satu tandu ini rata-rata akan diangkat oleh 24 orang. Jadi pakai kayu panjang itu dipikul rame-rame. Jadi yang itu cuma satu orang putri ya. Jadi yang laki-lakinya naik kuda. Ini tandu-tandu yang digunakan di era Pakubuwono ke-10 waktu itu. Jadi memang visinya sudah sedikit ada bermacam jenis ya, kalau yang kecil itu nanti isinya perhiasan-perhiasan sebagai bentuk lamaran atau mas kawin. Jadi ini ada kereta yang tertua di tanah Jawa ya. Di kereta ini diberi nama Kiai Budo. Budo itu artinya Garuda. Jadi ini tergolong kereta kencana karena ada unsur lapisan emasnya pada kereta-kereta ini. Jadi pintunya ini juga masih ada lambangnya yaitu VOC Nederland. Jadi kereta ini memang dulu pemberian dari VOC kepada Raja Pakubuwono II yang supaya digunakan untuk pindah keraton. Jadi kereta ini hanya dipakai satu kali. Tanggal 17 Februari tahun 1745 itu Keraton Kartosuro rusak, terus keratonnya pindah ke sini. Nah, perjalanan dari Kartosuro ke Desa Solo, Raja itu naik kereta ini. Jadi hanya sekali pakai itu. Dan kereta ini waktu jalan itu ditarik menggunakan 8 lembu atau sapi, jadi bukan pakai kuda. Jadi ini rodanya masih orisinil ya, dari besi, bungkusnya cimbirnya gantung, jadi kalau jalan goyang-goyang gitu, makanya kereta ini kan bisa jalan cepat. Dan di dalam keraton masih ada di gedung kereta itu sekitar 14 kereta yang masih sering digunakan. Jadi keretanya itu beda kereta, beda fungsi. Kalau yang ditaruh di sini karena memang sudah tidak digunakan lagi di museum. Kalau yang di belakang ini dinamakan ini digunakan di tahun 1970 yang fungsinya untuk menjemput tamu. Jadi kalau ada tamu dari kerajaan lain lalu dijemput dengan keretanya ini. Ini kereta buat jemput tamu kerajaan teman-teman zaman dulu. Namanya kereta Kiai Morosebo tahun 1770. Raja yang terkenal paling hebat di Keraton Surakarta Diningrat. Di bajunya itu ada intan kemudian belajar dari kerajaan-kerajaan Eropa, cincinnya merah kulina bersama Gusti Kanjeng Ratu Dimas, istrinya yang kedua yang merupakan putri raja terkaya di Jogja juga waktu itu Pakubuwono yang ke-7. Tapi dari ini hanya melahirkan satu orang anak perempuan yang akhirnya dibawa ke kerajaan dan Rani Sabah. Jadi penerusnya, jadi sebelum dia menjadi raja dan istri. Ini ada potongan kepala kebu, jadi kebu putih namanya kebu Kiai Slamet. Jadi nanti kalau malam 1 Suro itu setelah pusaka-pusaka dicuci nanti akan dikelilingkan keraton jam 12 malam. Yang berjalan paling depan itu adalah kerbau putih yang diberi nama kebu Kiai Slamet. Jadi ini cikal bakalnya kebu yang pertama. Kalau sekarang ini ada keturunannya sekitar 19 kebu yang dikandang di alun-alun selatan sana, yang dikeramatkan oleh sebagian orang yang pada waktu acara kirap masih ada orang yang memang sampai berebutan kotorannya untuk ya bermacam-macam kepercayaan. Karena di sini adalah kotak-kotak yang dulu untuk membawa lamaran, senang-senangan, hadiah perkawinan. Jadi ada kotor-kotor berisi pakaian, ada tulen-tulen yang berisi perhiasan, ada gawangan yang untuk membawa kaya-kaya. Jadi salah satu versi keraton itu dulu dibawa pakai talusan. Jadi bangun itu ada namanya jenis kebenaran kebenaran di Eropa. Jadi ini hanya mewakili dari persenjataan yang ada di dalam keraton semuanya. Jadi senapan laras-larasnya ada pistolnya juga. Kalau asli Jawa itu senjatanya tumbang, ya panjangnya bisa sampai 5 meter lagi.
Juga panah-panahnya juga masih ada di dalam keraton. Salah satu sampelnya ditaruh di sini, jenis panahnya. Kuda perang dan berburu perangannya yang ada unsur emasnya seperti yang tadi, beberapa jenis meriam-meriam kuno dari zaman Portugis, dari zaman British, dan masih besar-besar di dalam pendopo depan keraton sana. Jadi dulu masa-masa perangnya keraton Surakarta itu terkenal dengan perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Jadi diorama ini menggambarkan perang Jawa. Patungnya ini adalah patungnya Pakubono yang ke-6 di balik layar. Jadi dulu yang memberi dana, mensupport dana kepada Pangeran Diponegoro. Diponegoro adalah anaknya HB3 dari Jogja yang dulu melakukan perang dengan Belanda dibantu oleh Kiai Mojo dan Sentot Alibasah Prayodirjo. Nah, ini perangnya dulu pusatnya di lereng Gunung Merapi Merbabu. Jadi sistemnya gerilya pertama kali. Jadi dengan gerilya ini Belanda nggak bisa ke hutan-hutan, ke gunung itu Belanda kalah. Jadi dalam 5 tahun itu Belanda banyak kalahnya sampai tentara Belanda itu habis nyewa ke Eropa sana. Kemudian anggarannya juga luar biasa. Jadi Belanda bangkrut dalam perang Jawa ini. Dimana akhirnya ini Belanda itu curang. Jadi mereka diajak berunding damai. Ternyata di perundingan itu ditangkap ya. Jadi dibawa ke Magelang sana berdamai. Tapi di tempat itu mereka ini ditangkap hingga akhirnya Pangeran Diponegoro ini dibawa ke Sulawesi. Ditemukan makamnya ada di Makassar. Kalau Pakubono yang ke-6 ini ditemukan makamnya di Ambon. Jadi setelah tahun 1957 jenazahnya ini diambil oleh cucunya Jenderal Jatikusumo. Ini salah satu anaknya PB10 dari 62 anak ini menjabat sebagai kasat pertama Indonesia yang waktu itu jadi kasat. Nah, ini jenazah kakeknya ini diambil dari Ambon dipindahkan ke Imogiri Jogja, kemudian mendapat gelar sebagai pahlawan nasional. Jadi ini adalah sejarahnya perang Jawa yang dipimpin oleh orang-orang dari kerajaan. Mungkin yang lebih terkenal nih Pangeran Diponegoro. Nah, seperti itu. Kita lanjut lagi, satu ruangan lagi di tengah halaman itu ada potongan kayu. Jadi untuk membuat bangunan keraton itu punya bahan khusus. Hutannya itu di Wonogiri 30 km dari sini. Yang masyarakat tidak ada yang berani memotong kayu, itu umurnya 300 tahun. Jadi ada yang sampai 500 tahun di hutannya. Kayu apa Pak? Jenisnya jati, tapi ada namanya kayu jati. Iya gitu. Masih ada hutannya. Karena angker, jadi orang nggak berani masuk. Gitu. Nah, kayunya malah utuh. Jadi dulu di tahun 1000 ini dari kemudinya Bu, jadi untuk membelokkan gitu loh. Ya. Dulu sampai Surabaya, sampai Madura. Kalau pergi ke Madura itu naik perahu. Oh, Ya, ini sisa-sisanya gitu, sisa ada yang dia sudah nggak utuh. Kalau itu lebih panjang lagi. Dulu perahunya itu panjangnya nanti ditali dengan perahu. Ini apa buat Kemudi, setir. Kemudi. Ya, setir. ya, tapi untuk perang atau untuk apa? Kalau dulu perginya ini untuk perkawinan. Oh, for the marriage. Iya, jadi istrinya kan putri Madura, untuk pergi ke Madura. Dulu memang transportasinya gitu. Tapi ya kapalnya itu dulu panjangnya 40-50 meter. Sudah nggak ada, sudah hancur. Tinggal ini kepala kapalnya ini. Ya, ini kepala kapal. Bentuk naga gitu. Namanya Kiai Rojo Molo. Jadi ditaruh sebagai hiasan di ujungnya kapal gitu. Jadi ini dulu di tahun 1788. Jadi dulu kalau lewat tuh perjalanannya ramai karena banyak perahu-perahu yang membawa keluarganya raja. Jadi dulu dari sini sampai Surabaya itu dulu banyak pelabuhan perdagangan. Ini para pedagang dari negeri Tiongkok ini untuk berdagang daerahnya. Nah, pot-pot dari dinasti Tang, dinasti Sung, macam-macam koleksinya. ini masih asli berarti Mas? Masih orisinil. Ya, Masih orisinil. 1788. Zaman Pak Bekas kepala kapal waktu dulu ini, terus kemudinya sebesar ini. Di perahunya sudah hancur. Dari mana Pak buatnya kapal? Buatnya dari Solo sini, jadi namanya Langnado itu pelabuhannya di Sukoharjo sana. Di Sukoharjo. Itu sampai nama. Ini atap-atap bangunan rumah raja, guys. Namanya Sirap.
Jadi genting gitu. Jadi kalau bikin rumah, gentengnya itu seperti ini. Itu pendoponya itu, jadi itu miniaturnya. Jadi atapnya itu satu bijinya ini. Kalau itu alat masak, dandang, keting, indong, tiwul. Oke, kalau ini lemari dapur, kitchen set, piring-piring dari Cina. Kalau pipisan ini untuk bikin jamu ya. Jadi mipis itu bikin jamu. Ini tempat sirih. Ini untuk numbuk padi. Sebelah kanan itu alat permainan jamu, sirih. Capal mungkin masih kena. Oke, capal itu. Kalau ada pemukulnya ini untuk mengatur buah kemiri. Jadi dulu permainannya itu buah kemirinya dua ditumbuk di sini. Jadi dua orang laki-laki membawa buah kemiri ya. Buah kemiri yang masih ada kulitnya atau kadang biji karet. Nanti dua ditumbuk di sini, ditutup pakai bambu, dipukul pakai ini. Nanti yang pecah yang kalah. Kalau yang masih kecil itu biji sawo, caranya sama. Jadi biji sawo ini ya, kalau yang tadi kan ada nanti dua orang, Iya. satu ditumbuk kayak Keren banget piringnya guys. terus dipukul. Nanti yang pecah ya. Kan CRT Kalau sudah dewasa ya sudah. Sebenarnya Kalau ini untuk nunggu rempah, kalau yang itu untuk masak nasi, rice cookernya. buat nunggu rempah-rempah. Boleh. Ini buat masak nasi ya teman-teman. Masak nasi. Jadi dulu ya zaman kerajaan itu kan punya sekitar 2000 orang ya yang beraktivitas di keraton itu. tradisional rice cooker. Ya, dandang. Jadi kalau masak ini salah satu alat masaknya. Jadi sekitar 2000 orang, kalau satu dandang ini bisa sekitar buat 300-an orang. 50 liter, 40 liter. Ini tempat berasnya, nanti pakai api, itu kipas apinya. Kalau nanti sudah, nah ini diaduk dulu ya, ini untuk ngaduknya gitu. Terus kalau sudah matang nanti nasinya diambil pakai centong ini. Ini dibuka gitu, ditaruh di sini, dibuka terus dikipasin. Ini kipas nasinya. Jadi biar adem dulu kalau mau makan. Ini masih terjadi, jadi setiap 8 tahun sekali raja masih harus masak nasi sendiri. Tapi dandangnya masih bisa. Oke ya, ini para tamu semuanya, ini sudah selesai kita di dalam berjalan-jalan berkunjung di Keraton Surakarta di Ningrat. Jadi saya ngantarnya sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan, semoga dapat keberkahan dari keraton. Yang masih mau keliling lagi masih boleh. Ini pintu keluarnya. Jadi setelah masuk keratonnya itu kan kita ke kanan. Ini ada piagam penetapan. Ini Sri Sultan Habis IX, Insinyur Soekarno, Pakubuwono XIII. Bisa dibaca sendiri teman-teman isi dari piagamnya. Oh ini ada silsilah juga teman-teman. Jadi dari Majapahit turun ke Demak, Demak turun ke Pajang, Pajang ke Panembahan Senopati, Panembahan Senopati ke Prabu Hanyokrowati atau Raden Mas Jolang, terus turun lagi ke Sultan Agung Hanyokrokusumo, turun lagi ke Amangkurat I, terus baru ke Pakubuwono yang pertama. Oke teman-teman, jadi itulah Keraton Kasunanan Surakarta atau Keraton Solo ya. Di dalamnya itu jadi kita tadi ngelihat ada tempat tinggalnya Pakubuwono XIII, terus ada peninggalan-peninggalan candi, terus senjata-senjata, keris, dan ada sumur keramat juga yang mitosnya itu bisa untuk awet muda dan untuk keberkahan gitu. Jadi di sumur itu tuh tempat betapanya Pakubuwono teman-teman, sampai sekarang dikeramatkan. Dan tadi bisa minum air sumurnya juga karena kandungan pH airnya sangat tinggi teman-teman.
bagus banget untuk kulit. Kalau masuk lagi di ruangan sebelah sini itu ada ruangan kereta. Makasih teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa diklik subscribe, like video ini, share juga video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Aku mau lanjut jalan dulu, nanti aku lanjut vlognya ketika udah jalan, oke?